Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Isna Lubis. Saya akan membacakan jawaban dari soal MIT semester Pancasila. Yang pertama, tuliskan dan bacakan ayat Al-Quran serta artinya yang berkaitan dengan kesatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan negara. Jawabannya Quran Surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar dengan ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat hisabnya. Sumber Quran Surah Ali Imran ayat 19. Nomor 2, manfaat pentingnya belajar Pancasila sebagai warga negara Indonesia yang baik yaitu untuk mengajarkan kepada seluruh warga negara Indonesia agar mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara sopan santun, jujur, dan demokratis, serta untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membangun sikap dan perilaku cinta tanah air, serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Contohnya dari Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya beribadah dan berdoa serta menghormati antar pemeluk agama lain. Sumber Nila Sari Siagian, Pendidikan Kewarganegaraan, Cipta Pustaka Media Bandung 2014 halaman 4. Nomor 3, pengertian filsafat Pancasila yaitu penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam hubungan antara agama dan Pancasila, keduanya dapat berkaitan, saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Agama dan Pancasila adalah hubungan yang saling membutuhkan, di mana agama yang memberikan peningkatan moral bangsa, negara dengan Pancasilanya menjamin kehidupan beragama dapat berlangsung dengan aman, tentram, dan damai. Pancasila dengan hukum-hukum positifnya pada dasarnya sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Sumber Sri Sedar Marheni, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, halaman 2 2017. Nomor 4, identitas nasional merupakan ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Maka setiap masing-masing negara memiliki identitas tertentu sesuai dengan karakter, keunikan, dan sifat bangsa. Identitas juga merupakan penanda atau jati diri suatu bangsa. Identitas merupakan ciri yang dimiliki oleh setiap pihak, sedangkan nasional adalah kesetiaan tertinggi individu yang harus diserahkan kepada negara. Jadi, sangat penting suatu bangsa memiliki identitas nasional, karena identitas nasional bersifat khas dan menjadi panduan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Sumber Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Sinar Grafika, Jakarta 2013 halaman 9. Nomor 5, konsep warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli atau orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Cara memperoleh kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu yang pertama melalui kelahiran, anak yang lahir dari perkawinan NKRI, anak yang lahir dari ayah WNI, ibu orang asing. Yang kedua, melalui pengangkatan. Diangkat anak oleh WNI pada waktu pengangkatan belum berumur 5 tahun. Yang ketiga, melalui pewarganegaraan berusia 18 tahun, bertempat tinggal di NKRI minimal 5 tahun. Yang keempat, melalui perkawinan, warga negara yang kawin secara sah dengan WNI menyampaikan pernyataan menjadi warga negara. Sumber Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 6, pengertian negara menurut Mr. Cranenbrook, suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Unsur-unsur negara yaitu yang pertama, penduduk, yaitu warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut. Yang kedua, wilayah, merupakan daerah tertentu yang menjadi teritorial yang dikuasai oleh kedaulatan. Yang ketiga, kedaulatan, kekuasaan tertinggi yang membuat undang-undang dasar dengan melaksanakannya dengan semua cara. Kemudian ada tujuan suatu negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsanya, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian ada fungsi suatu negara untuk memberikan keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyatnya. Salah satu upaya adalah
adanya pelatihan militer TNI untuk menjaga keamanan negeri, ketertiban, serta gangguan-gangguan dari dalam dan luar negeri. Sumber sosiologis.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.